Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Averina Artista. Saya kelas 10 IPA 2. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan ulangan harian geografi. Saya akan bacakan soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan geografi. Geografi adalah menurut saya, dasar untuk menjelaskan berbagai fenomena geosfer seperti atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan lain-lain. Soal yang kedua adalah berikan contoh dari aspek fisik dan sosial dalam geografi. Aspek fisik adalah keadaan lingkungan alam di luar manusia. Contohnya bentuk muka bumi, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Contoh dari aspek sosial yaitu pengertiannya adalah seluruh masalah sosial, budaya, dan politik dan ekonomi yang terjadi karena adanya aktivitas serta kreativitas manusia di permukaan bumi. Contohnya ekonomi, yaitu yang selalu membahas pertanian, perkebunan, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah budaya yang membahas tentang agama, pendidikan, kesenian, dan lain-lain. Yang ketiga adalah politik. Politik dalam aspek sosial ini menceritakan tentang kepemerintahan dalam masyarakat, belajar tentang hukum dan segala urusan pemerintahan. Soal yang ketiga adalah berikan contoh di sekitar kalian mengenai konsep geografi. A. Lokasi. B. Keterjangkauan. C. Aglomerasi. D. Morfologi. Kita jelaskan yang pertama. A. Lokasi. Lokasi menurut saya konsep geografi lokasi ini menurut saya adalah fenomena geografi terjadi. Jadi letak fenomena geografi yang terjadi, fenomena geografi. Konsep geografi lokasi ini ada dua, yaitu lokasi absolut dan relatif. Lokasi absolut itu adalah penyampaian informasi atau penyampaian informasi yang terjadi dalam muka bumi. Contohnya, penyampaian informasi tentang pusat gempa bumi di situs BMKG yang biasanya disertai data koordinat, lintang, dan bujur. Yang kedua tadi, lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak suatu wilayah di permukaan bumi yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Contohnya, menurut saya, kota Samarinda terletak di sebelah selatan kota Balikpapan. Informasi ini bisa saja berubah jika dilihat lokasi Samarinda dari wilayah lain. Misalnya, kota Samarinda terletak di sebelah utara di kota Tenggarong. Jadi itu contoh dari lokasi relatif. Yang kedua adalah konsep keterjangkauan. Keterjangkauan ini adalah jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari suatu wilayah ke wilayah lain. Contoh dari kehidupan sehari-hari saya ini, contohnya adalah saya melihat harga beras Balikpapan itu lebih mahal dibandingkan harga beras di Samarinda. Jadi perbedaannya itu adalah harganya. Harga beras di Balikpapan lebih mahal dibandingkan harga beras di Samarinda. Yang ketiga atau yang C, aglomerasi. Aglomerasi adalah adanya suatu fenomena yang mengelompok menjadi satu bentuk atau struktur. Contohnya yaitu Balikpapan. Balikpapan ini dikenal dengan kota minyak. Makanya setiap orang-orang menyebutnya itu adalah Balikpapan kota minyak. Dia sangat memiliki banyak minyak dan memproduksi minyak lebih dari 1 juta. Jadi itu contoh dari aglomerasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah morfologi. Morfologi itu adalah bentuk permukaan bumi secara keseluruhan. Contohnya, saya sendiri tinggal di daerah Kilo, itu merupakan daerah perbukitan. Hal ini menunjukkan bahwa permukaan bumi di daerah Kilo itu adalah perbukitan.
Jadi saya tinggal di kilo 11. Jadi daerah di kilo 11 itu daerah perbukitan. Makanya daerah kilo 11 permukaan buminya perbukitan. Itu contoh morfologi dari kehidupan sehari-hari dari saya. Yang keempat adalah soalnya adalah berikan contoh di sekitar kalian mengenai pendekatan geografi. Yang A, pendekatan ke ruangan. B, pendekatan ke lingkungan. C, pendekatan kompleks wilayah. Oke. Pertama yaitu adalah pendekatan ke ruangan atau pendekatan spasial. Pendekatan ini adalah pendekatan yang khas dalam ilmu geografi karena membahas keragaman ruang muka bumi. Contohnya itu dalam kegiatan sehari-hari saya, sebidang tanah berharga mahal, tanahnya bersifat subur, dan letak tanah itu strategis. Jadi contoh dari pendekatan keruangan ini atau spasial ini yaitu memiliki tanah yang bersifat subur, tanahnya bersifat subur, dan letak tanah itu bersifat strategis. Oke, yang kedua yaitu pendekatan lingkungan atau pendekatan ekologi. Pendekatan ini adalah untuk mengkaji fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antara organisme dengan lingkungan. Contoh dari kehidupan saya yaitu banjir. Tentunya bukan hanya di Kota Balikpapan saja, ada di sekitar Samarinda, Tenggarong, di Kalimantan Timur, jangan Kalimantan Timur, di Pulau Jawa, Pulau lagi itu Papua, Sulawesi dan lain-lain itu pernah mengalami banjir. Fenomena banjir ini termasuk contoh dari pendekatan ekologi atau lingkungan. Jadi contohnya bisa dilihat dari fenomena banjir. Yang ketiga itu adalah pendekatan kompleks wilayah atau pendekatan regional. Pendekatan ini adalah pendekatan membandingkan berbagai kawasan bumi secara umum. Pendekatan regional ini adalah gabungan dari pendekatan ruangan dan pendekatan lingkungan. Jadi gabungan dari pendekatan spasial dan pendekatan ekologi. Contoh dari regional ini atau kompleks wilayah ini adalah contohnya teman saya membangun rumah di daerah rawan banjir. Mengapa dia bukan membangun, tapi menempati rumah di daerah rawan banjir di Sepinggan sana, karena rumahnya dekat pantai, karena rawan banjir. Nah, saya memiliki saran yaitu untuk membangun fondasi lebih tinggi agar tidak terjadi banjir di dalam rumah dan pasang air laut, karena rumahnya di daerah banjir plus ditambah lagi dekat pantai di Sepinggan sana, di Manggar, Pantai Manggar. Oke. Yang kelima yaitu adalah berikan contoh prinsip geografi di sekitar kalian. Yang A, prinsip deskripsi. B, prinsip interrelasi. C, prinsip persebaran. Dan D, prinsip korologi. Oke, yang pertama adalah prinsip deskripsi. Menurut saya, prinsip deskripsi adalah menjelaskan tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi. Contohnya, penggambaran angka pengangguran pada provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu bukan hanya Balikpapan saja, ada Samarinda, Tenggarong, Penajam, apalagi ya, banyak, Wangiki, semuanya seluruh pasti banyak Kalimantan Timur. Jadi contoh dari deskripsi ini adalah penggambaran angka orang pengangguran itu bukan hanya lebih dari 1-2, pasti akan beribu-ribu jiwa, berapa orang gitu. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Prinsip ini adalah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam suatu ruang. Contohnya, sudah tsunami di suatu wilayah setelah ada banjir. Jadi sudah ada tsunami, terus setelah banjir, jadi gonjang-ganjing dia wilayahnya. Itu dari contoh prinsip interrelasi. Yang ketiga adalah prinsip persebaran. Prinsip ini adalah fenomena yang tersebar secara tidak merata. Contohnya,
persebaran flora dan fauna di Balikpapan. Di Balikpapan bukan hanya di Balikpapan, berarti ada di kota lain. Misalnya kayak saya tinggal di daerah Kilo, ada di daerah kota, flora dan faunanya pasti berbeda. Jadi itu ya namanya prinsip persebaran yang tidak merata. Oke. Yang terakhir adalah prinsip korologi, adalah perpaduan dari ketiga prinsip sebelumnya. Prinsip sebelumnya berarti prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, dan prinsip persebaran. Oke. Jadi contoh dari prinsip korologi ini adalah mengetahui suhu udara di Balikpapan. Nih, contohnya kalau ada yang mau mengetahui prinsip suhu udara di Balikpapan itu harus meneliti perbedaan suhu udara di kota dan di Kilo. Jadi kita bukan di Balikpapan, bukan hanya Balikpapan aja, ada kota dan kilonya. Jadi nggak mungkin selalu sama suhu udara dari kota dan Kilo. Mungkin di Kilo hujan, di kota nggak hujan. Jadi perbedaan suhu udaranya di situ. Oke. Ini saya sudah selesai mempresentasikannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak menyenangkan dari hati kalian yang pada menonton ini. Semoga kalian dapat mengikuti terinspirasi dari saya. Selamat siang.